Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan masih semangat dalam melakukan riset ya teman-teman ya. Oke, jadi rencananya beberapa hari ke depan saya akan melakukan kajian riset dari nol ya sampai nanti proses penerbitan ya. Jadi ini rangkaian perjalanan praktek yang saya rekam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan melihat secara organik bagaimana caranya saya mencari ide hingga menjadikan sebuah publikasi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut saya akan sedikit berpromosi tentang salah satu platform baru saya yaitu risetmaster.id ya. Jadi saya membangun risetmaster.id ini tujuannya adalah agar bisa menjadi asisten riset teman-teman yang mungkin saat ini sedang melakukan kajian riset baik di S1, S2 atau S3 ataupun mungkin Bapak Ibu dosen yang sedang berusaha menaikkan KUM untuk kenaikan jabatan fungsional. Oke, saya akan memberikan fitur-fitur pentingnya yaitu ada konsultasi ya, konsultasi hingga beberapa service yang ada di sini ya, disediakan workshop, publikasi, proposal riset dan hibah dan sebagainya. Oke, setelah promosi saya akan lanjut ke materi ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama tentunya kalau kita sedang riset ya baik S1, S2, S3 ataupun Bapak Ibu yang sudah dosen ya awal itu masih kebingungan ya mencari sebuah ide awal ya, idenya mau ngapain ya, mau riset apa gitu. Nah, untuk mencari ide biasanya saya fokus pada salah satu situs ya, yaitu Science Direct ya. Kenapa Science Direct? Yaitu karena Science Direct ini merupakan salah satu explorer ya milik Elsevier yang kalau kita klik di jurnal N-Books-nya itu memiliki sekitar 5.680 jurnal dan 37.095 buku ya. Nah, jurnal-jurnal yang ada di sini itu rata-rata Q1 ya dan Q2 ya. Dan kalau kita ingin menjadikan syarat lulus ya, syarat lulus untuk S2 atau S3 atau apapun kita ingin menaikkan jabatan fungsional ke lektor kepala ataupun ke profesor itu umumnya mentargetkan ke Q2 atau Q1. Nah, karena memang target publikasi kita nanti adalah ke jurnal-jurnal Elsevier, jadi saya mencari idenya adalah dari artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal Elsevier ya, yang sudah tersedia secara online baik secara open access ataupun subscription ya di Science Direct. Oke. Nah, untuk topik spesifiknya teman-teman harus setidaknya sudah memiliki pengetahuan awal ya. Pengetahuan awal itu misalnya bidang apa yang memang sebelumnya sudah pernah diterbitkan ya. Sebagai contoh saya memiliki Google Scholar ya. Nah, ini Scholar saya ini rata-rata adalah deep learning pada bidang kesehatan ya. Dan paper terakhir saya yaitu tentang DevU ya, yaitu tentang DevU nih, segmentasi citra diabetic foot ulcer ya. Dan saya juga suka sekali mengoprek ya arsitektur dari deep learning seperti transformer ya ataupun explainable artificial intelligence, ada juga UNet dan sebagainya. Nah, setidaknya teman-teman sudah memiliki fondasi ilmu awal ya yang memang akan dijadikan pijakan awal untuk menentukan tema risetnya apa. Oke. Nah, di Science Direct karena tadi memang spesifikasi saya adalah bidang deep learning ya, mungkin kita bisa cari dulu dengan find articles with this term ya, atau kita mencari misalnya saya suka di bidang deep learning, bidang medical image ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ini ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, karena memang spesialis saya dari bidang deep learning dan kita ingin mencari tahu tren apa yang sedang berlangsung ya. Nah, ini disesuaikan saja kalau saya klik search. Oke. Nah, di sini muncul sekitar 40.179 result ya, ataupun banyak sekali ya publikasi-publikasi terbaru. Nah, ini kita kalau gambarkan ya, saya mungkin pakai Notion ya. Oke, saya login.
saya akan login. Oke, mungkin di sininya saya buat page baru ya. Ide awal di private saya bukan ide awal, itu tentang apa tadi ya. Nah, ini adalah garis besarnya, yaitu deep learning medical image segmentation. Kita akhirnya menemukan sekitar 40.179 result ya. Lalu kita, karena kita ingin mencari novelty ataupun mencari kebaruan ya, ataupun riset-riset terbaru yang berpotensi diterima di jurnal-jurnal Elsevier, maka kita filter di tahun yang terbaru ya. Oke, di sini banyak sekali ya. Nah, di sini ya, di sini. Oke. Di 2026 itu kayak kita perbanyak dulu 100 kali ya. Oke, kita perbanyak dulu 100. Oh ya, untuk informasi ya, FYI itu saya menggunakan akun saya direct yang premium ya, karena memang rata-rata untuk peneliti S2 dan S3 itu kalau riset itu sudah diberikan akses perpustakaan yang premium ya. Jadi kalau yang menggunakan versi gratis itu ya nanti tentunya akan memiliki keterbatasan. Nah, harapannya teman-teman sudah memiliki akses premium ke Science Direct ya, ataupun ke scopus.com ya. Jadi karena memang target kita ke jurnal Q1 ya, Elsevier ya, kita memang harus menggunakan referensi ataupun rujukan dari jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Science Direct ya, atau sorry ya, Elsevier ya. Oke, di sini kalau kita lihat ini ya, kita lihat dari 100 ini kan segmentasinya udah muncul ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya klik semua. Ini 100 dulu. Ini kan ada 215 ya. Kita ambil 100 dulu. Oke, 100 dulu. Kita ekspor dulu ya. Kita ekspor ke apa nih? Teks. Nah, ini teks ya. Oke, saya barukan di sini saya buat source ya, source. Oke, ini 1 ya, 100 pertama ya. Oke, kita cek lagi di halaman 100 kedua apakah masih relevan ya, segmentationnya ada apa enggak gitu ya. Ini segmentasinya masih ada ya, masih ada tapi sedikit. Ya udah, kita centang semua, kita ekspor ke teks lagi. Nah, ini 2 ya. Oke, lalu kita lihat ke yang ketiga. Oke, kita ketiga centang, berarti sisanya tinggal 15 ya. Kita ekspor ke teks ketiga. Jadi sekitar metadata awal itu kita sudah hasilkan. Kita lihat isinya apa sih teksnya ya. Oke, gini ya, ada abstrak-abstraknya ya. Nah, ini menarik sekali. Oke, abstraknya sudah dapat, jadi kita bisa langsung menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT. Oke, saya buat project ya. Oke, riset medical image segmentation gini ya. Oke. Oke, jadi di sini saya akan unggah tadi yang mana tadi, riset master, yang riset ya, yang source-nya tadi ya, saya unggah semua di sini. Oke, jadi saya unggah semuanya, tiga-tiganya. Oke, saya langsung menggunakan sebuah prompt ya. Anda adalah seorang profesor di bidang deep learning yang ahli dan profesional pada bidang medical image segmentation. Oke, gini, dari 3 source ini berikan statistik awal. Statistik awal penyakit apa yang penyakit yang banyak
dikaji. Penyakit awal penyakit yang dikaji gitu ya. Ini dulu ya. Oke. Nah, kita tunggu ChatGPT melakukan analyzing ya, teman-teman ya. Kita melakukan dia analyzing, kita lihat dari 3 ini rupanya banyak ya, tadi ada 100 dan ini. Nah, ini ada penyakit stroke. Ini rata-rata 1. Nah, ini data yang diberikan oleh ChatGPT ini masih halusinasi ya, teman-teman ya. Jadi memang belum bagus, berarti oke, berarti dari kasus ini berikan data jenis penyakit yang paling banyak dikaji segmentasinya. Kita ulang ya, saya lagi ya. Batuk ya, teman-teman ya. Oke. Ini brain tumor ya, kardiak, lung cancer ya. Ya, karena memang datanya tadi apa namanya? TXT ya, jadi ChatGPT-nya juga ini ya. Ini top 5-nya ini ya. Jadi brain tumor, kardiak ya. Ini sangat cukup sering dia di luar medis ya. Agar kita bisa bersaing dengan paper-paper lain ya. Kalau bisa jangan yang sangat kita bisa memilih juga yang sangat sering ya, ataupun yang cukup sering saja ya, ataupun sering ya. Yang penting kalau sangat sering artinya sudah banyak sekali paper-papernya. Kita tes ya, brain tumor. Kalau kita tes di sini ya. Oke, kita ada berapa sih brain tumor gitu ya. Oke. Nah, ini kalau brain tumor itu di 2026 ada 45 ya, risetnya itu 37 ya. Kalau kardiak gitu ya, kalau kardiak berapa? 37 ya tadi ya. 37 ya, kardiak berapa? Kardiak dari 45, risetnya 31 ya, 31. Jadi kurang lebih mendekati ya, jadi kalau 37 brain tumor, kardiak 31 ya. Jadi kita lihat itu. Nah, kalau yang ini ya, Alzheimer 37, kita boleh, teman-teman boleh mencatatnya ya di sini ya, di Notion ya. Jadi kalau brain tumor 37, kardiak 31, terus Alzheimer berapa nih? Alzheimer berapa nih? Alzheimer lebih sedikit lagi. Nah, 15 ya. Alzheimer 15 ya. Oke. Alzheimer 15. Oke. Nah, ada lagi ya yang tadi ya, Alzheimer lung ya. Lung ya. Kita coba lung. Nah, di lung, kalau lung itu ternyata cukup banyak ya. 37 ya. Kalau lung cancer gimana? Oke, lung cancer itu 2026 32, research artikelnya cuma 24 ya. Alti lungnya berapa tadi? 24. Oke. Lung cancer 24 ya. Oke, kita sudah melihat bahwa di 2026 saja, tahun 2026 itu brain tumor 37, kardiak 31, 15 dan 24 ya. Nah, ini mungkin kita bisa spesifik pilih yang paling sedikit ya. Jadi Alzheimer gitu ya. Oke, kita misalnya pilih yang sedikit ya, misalnya Alzheimer gitu ya. Alzheimer ya, cukup sering ya. Oke ya, sekarang kita tentukan, berarti ide awalnya kita akan fokus pada riset Alzheimer. Apakah jika teman-teman bertanya misalnya, boleh nggak saya brain tumor saja, boleh nggak saya kardiak saja, atau lung cancer saja? Ya boleh ya, bebas ya, semuanya masih berpotensi ya. Cuman
kalau dari sisi saya itu yang saingannya masih tidak terlalu banyak ya. Mungkin kalau teman-teman ingin ini ya, ini diedit lagi ya, yang paling sedikit ya, ketika dikaji itu hasilnya juga akan beda. Namun kalau bedanya dengan yang sedikit dengan banyak yang dikaji itu nanti kita akan kesulitan mencari pembanding ya di tabel-tabel ini ya, tabel-tabel perbandingan di result and discussionnya ya nanti ya. Jadi kalau bisa memilih lah yang harapannya masih ada ya, masih ada tabel perbandingan ya, karena nanti kan kalau risetnya kita ingin membandingkan ya, compare, kalau jurnal-jurnal Q1 itu kan harus compare, itu ya harus ada yang dibandingkan ya, sebelum menggunakan arsitektur kita itu berapa, setelah menggunakan arsitektur kita ataupun metode kita itu berapa. Jadi ada pembanding before and afternya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi idenya tadi saya pakai yang Alzheimer ya. Oke ya, jadi saya pakai yang Alzheimer image segmentation. Oke. Sekarang kita lihat Alzheimer itu sekitar 15 tadi ya, sekitar 15 artikel ya. Selain review ya, ini kita lihat seperti ini ya. Oke. Jadi sudah kita temukan ada sekitar 15 paper yang menarik ya, yang bisa kita cari di tahun 2026 ya. Kalau misalnya di 2026 itu masih terlalu sedikit ya, teman-teman bisa turun ke 2025 ataupun tahun sebelumnya ya. Oke. Ini kita centang semua ya, lalu saya biasa ekspor ke teks. Oke, jadi saya namakan Alzheimer ya. Oke, jadi Alzheimer. Nah, sekarang Alzheimer sudah menjadi salah satu topik yang ingin kita riset ya. Oke ya, karena sudah memiliki ya, saya kembali ke ChatGPT lagi. Oke, saya prefer ke riset tentang Alzheimer image segmentation, dan saya memiliki berapa tadi, 15 artikel terbaru 2026. Oke, kita unggah ya yang tadi ini. Oke, kemudian jika Anda adalah profesor di bidang medical image segmentation, analisis TXT tadi, teks ini, dan temukan ide riset yang memiliki novelty tinggi gitu ya. Oke, kita jadikan ChatGPT ya sebagai ini ya. Oke. Nah, dari dokumen yang 15 tadi ini trennya adalah menggunakan multimodal ya. Oke, ada graph based approach ya, ada low rank and space learning, ada fokus pada diagnosis atau classification ya, ada minim segmentasi level fine grain ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini ada usulan ide riset ya. Nah, tapi kan tentunya kita tidak bisa langsung mentah-mentah ya mengambil topik ini ya, karena ini bisa jadi ChatGPT-nya masih halu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dari 5 poin ini kira-kira mana yang sekiranya rekan-rekan ini memiliki pengetahuan dasar ya. Nah misalnya nah ini kan masih belum jelas ya. Oke, trennya ini jadi. Nah, nah karena agar kita bisa bisa memutuskan tren mana yang akan kita gunakan ya, tentunya kita bisa ambil salah satu yang mungkin kita pahami ya. Misalnya nih, graph based approach ya, foundation model berbasis graph transformer dan optimal graph fusion sedang berkembang. Nah, ini menarik ya, karena mungkin kita sudah punya pengetahuan tentang transformer ya, jadi kita ambil seperti ini. Oke, jadi kita lihat ya di sini itu apa gitu ya.
Creepish ya, creepish. Oke, creepish itu oke. Oke, kita kalau ini ini apa? Artikelnya apa nih? Wang dan He et al. Wang mana yang Wang? Oke. Wang mana Wang? Oke, kalau kita masih ini ini apa artikelnya ya, kita cari dulu apa artikelnya ya. Creepish ya, oh ini ya yang creepish ya, ini ya, coba lihat. Oke. Oh ini ya ada a grep transfer based foundational for brand functional connectivity network. Apakah ini juga segmentation atau oke. Nih agak ini kadang-kadang ChatGPT seperti ini, jadi kita pastikan lagi ya, pastikan Anda mereferensikan tasknya adalah segmentation. Ini feature selection. Nah, artinya Anda salah ya dalam memahami file txt saya ya. Nah, kita memang harus berkali-kali ya memastikan hasilnya itu sesuai dengan relevan nggak dengan tas kita ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita memang harus punya pengetahuan dasar ya tentang apa yang akan kita riset ya. Jadi jangan asal mengikuti floor ya, mengalir apa yang diberikan ya. Oke. Oke, berarti memang tadi. Nah ini kadang-kadang seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat ya di sini, karena di sini Alzheimer-nya tidak spesifik ya. Saya penasaran sih. Oke, saya masih belum percaya dengan ChatGPT-nya, berarti coba cek kembali txt saya. Oke, saya balik lagi ya. Oke, Oke ya, ternyata pas saya cek ulang ya di Alzheimer ini juga tidak spesifik ya. Nih, ini tidak ada Alzheimer, jadi ini disease. Nah, ini juga tidak spesifik ya, teman-teman ya, tidak spesifik Alzheimer-nya ya. Oke, berarti saya turunkan lagi tahunnya tentang MRI ya. Nah ini systematic review ya. Ini hati-hati ya, walaupun kita memilih riset tapi kadang-kadang muncul ya. Ini classification bukan. Oke, saya tambahkan. Bukan detection for fragment. Oke, ini ya. Ini berarti classification ini oke lah. Ini meta analisis bukan ya. Brain tissue ini prosedia, ini proceeding ya, enggak ya. Oke, ini bukan DDMRI Alzheimer, ini enggak ada segmentation, enggak ada. Oke.
Oke, ini kita cek sampai bawah ya. Ini sabar ya teman-teman, harus bersabar. Lihat ekstraknya. Tidak fitur view abstrak ya. Tidak ada ya. Kita lihat Alzheimer disease yang fokus ke Alzheimer ya. Alzheimer segmentation. Oke, kita turun lagi. Alzheimernya brain tissue segmentation. Apakah ada Alzheimer? Alzheimer. Oke, Alzheimer stage diagnosis ya. Oke ya, jadi kita warna, kalau kita search di sini dia akan kuning gitu ya. Oke, jadi memang hanya yang spesifik ya, itu hanya 2 ya. Jadi segmentation juga segmentation ya, kita bisa ngambil satu atau salah 2. Nah ini aja ya, kita ekspor dulu teks, tandai 5 ya, 5. Kita kembali ke sini. Oke, saya unggah ulang ya yang tadi, yang berapa tadi, 5 ya, 5 ya benar ya. Oke, kita 5 ya. Saya coba telusuri secara manual, dapat 2 ini. Oke. Dia mengaku ya, sebelumnya belum saya identifikasi ya. Klasifikasi. Nah ini ya, ini yang paling pas ya. Jadi ini ya, ini akan kita jadikan baseline ya. Nah ini baseline riset ya, riset Alzheimer segmentation yaitu ini ya, judul artikelnya ini, terus berarti yang Taylor ya. Oke, ini ya, ini linknya kita tambahkan di sini ya. Kita catat dulu ya, lalu kalau perlu teman-teman download PDF-nya ya, kita download ya. Oke. Nah, menarik ya teman-teman, kalau kita sudah menemukan baseline, kita jadi bisa tahu ya tentang kira-kira target jurnalnya tuh kemana ya. Nah, itu targetnya ke sini, bisa ke sini atau jurnal yang berbasis komputasi biologi ya. Kita cek jurnalnya ini support open access, artinya teman-teman bisa gratis ya menerbitkan di sini. Tapi kalau yang berbayar sekitar 40 juta. Nah ini reviewnya sangat cepat ya, 6 hari first decision, 83 hari review time ya. Ini hanya 4 bulan ya. Ini rekomendasi ya, kita bookmark ya. Kita bookmark. Oke, kita tambahkan di Notion. Jadi kita sudah punya target jurnal ya. Nah ini. Nah karena target jurnalnya ini ya, kita juga sudah download tadi ya. Download ini kita download PDF-nya ya tadi ya, reset source, bukan source ya, di reset source, lalu kita buat PDF baseline namanya. Baseline-nya kita simpan. Oke, nah sekarang kita sudah punya target jurnalnya, yaitu computational biologi. Kita juga sudah melihat dia proses reviewnya sangat cepat dan kita bisa menerbitkan gratis di sini. Dan kita sudah ngambil salah satu papernya ya. Nah papernya, jadi karena target kita adalah jurnal ini, artinya standar penulisannya ataupun arsitekturnya berarti seperti ini ya, ada gambar-gambar ini ya. Oke, kita analisis lebih dalam, kita unggah ya, unggah PDF baseline-nya. Oke,
Oke, saya sudah menentukan baseline risetnya. Oke, tolong berikan saya informasi ya dari artikel ini dengan format ala literatur review ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya apa dari prompt ini. Oke, jadi judul ini terbitnya 2025. Oke, deteksi dan klasifikasi ya, tapi kita fokus di segmentasinya saja ya. Jadi kalau mau kembangkan ke klasifikasi boleh ya. Jadi kalau nanti teman-teman hanya fokus di segmentasi nggak apa-apa, nanti pembandingnya adalah segmentasinya ya, jangan dibandingkan dengan klasifikasinya, jangan ya. Nah, jadi di segmentasinya kita lihat dia menggunakan recurrent prototypical network ya, RPNet, dan juga menggunakan Taylor Dingo Optimizer ya. Nah, ini ada Dingo Optimizer dan metode Taylor series ya. Jadi ini segmentasinya kita simpan ya. Jadi kita simpan dari di sini ya. Jadi segmentasinya menggunakan ini. Oke. Ya. Oke, kita sudah. Oke, ekstraksi fiturnya ini. Oke. Segmentasinya ini 92. Artinya teman-teman harus melampaui ini. Ya, jadi teman-teman karena paper terbaru akurasi 92, berarti kalian akan mengusahakan sebuah arsitektur baru ataupun metode pendekatan baru yang menghasilkan segmentation akurasi sekitar di atas ini ya. Nah, tapi kalau kita baca itu, kita lihat ya, berarti nanti pengukurannya juga sama ya, gini ya, akurasinya gini ya, akurasinya begini ya. Apakah kita cari dulu apakah ada dash ya, dia pakainya segmentation accuracy. Oke, jadi segmentation accuracy, wow ya. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya nanti ketika menggambar ini pakai apa, ini membuat rumus ini seperti apa, terus caranya mengatur ini siapa, nggak usah bingung, nanti saya akan ajarkan di vlog-vlog berikutnya ya. Nanti nggak usah khawatir, nanti saya akan ajarkan cara menggambar dan sebagainya. Oke, nah mungkin memang tahap awal ini memang masih hanya sebatas ini ya. Jadi segmentasi kita sudah dapatkan Alzheimer segmentasinya menggunakan ini, artinya kita dari sini kita ingin menjadikan dia sebagai baseline, dan kita akan coba mencari arsitektur yang bisa menandingi hasil akurasi, yaitu di atas berapa tadi, di atas 92,13% ya, dengan sensitivity dan specificity sekian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hari ini kita sudah menemukan ya topik apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya ya. Nanti kita akan membuat sebuah penelitian tentang segmentasi citra Alzheimer ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Sampai jumpa di vlog riset berikutnya. Semoga sukses.